فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Barat, Al-Ustaz Iman dan jajaran Tashkil yang hadir pada hari ini yang saya hormati, seluruh Tashkil Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Subang yang saya hormati, dan semoga Ketua yang sedang diuji oleh Allah sakit, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh jajaran undangan, seluruh saudara-saudara ormas-ormas Islam yang hadir pada hari ini, dan tak lupa daripada bapak-bapak dari Musfida dan Mustika yang hadir pada hari ini, jazakumullah khairan katsira telah memenuhi undangan pimpinan atau panitia musyawarah daerah Persatuan Islam Kabupaten Subang. Wassalamualaikum rahimakumullah. Di belakang telah tertulis tema musyawarahnya adalah transformasi dakwah Persatuan Islam untuk Subang Ngahiji. Ya. Ngahiji itu artinya apa? Satu ya? Iya, betul. Maaf Pak Kapolsek, saya bukan orang Sunda, ya, jadi makanya belum paham banyak bahasa Sunda. Kalau orang ngomong seharian biasanya udah paham. Ya, karena itu kepada seluruh jamaah juga mohon maaf, saya tidak bisa seperti Ustaz Iman tadi ada bahasa Sundanya, ya. Jadi saya murni akan berbahasa Indonesia karena saya orang seberang, orang Bugis, tapi bukan Bugis yang di bahasa makan Sunda, gitu ya. Ya, jadi Persatuan Islam itu betul-betul Persatuan Islam, ya. Jadi bukan hanya di Jawa Barat. Perlu disampaikan bahwa sampai saat ini Persatuan Islam itu sudah ada di 24 provinsi, ya. Dari Sabang sampai Maluku. Nah, belum sampai Merauke Pak Kapolsek, ya. Insya Allah April nanti sampai Merauke, insya Allah. Ya, mohon doanya, ya. Ya, insya Allah. Ya, kenapa perlu ke Papua? Ya, karena Papua sering rusuh Pak Kapolsek, kan? Ada KKB katanya di sana, ya. Insya Allah kalau Persis hadir aman, ya. Karena di wilayah-wilayah yang Persis ada itu semuanya aman. Namanya juga persatuan, datang mempersatukan, kecuali yang tidak mau bersatu, itu biasanya, ya. Itu. Insya Allah kita doakan, saya sering berseloroh, insya Allah nanti ketua atau komandan KKB di Papua itu akan jadi ketua pimpinan daerah Persatuan Islam, insya Allah, ya. Kita doakan, gitu, ya. Namanya hidayah itu perlu didoakan, bisa jadi, ya. Di Quran, di hadis Nabi kan sudah disebutkan, terkadang itu Islam itu dikuatkan, dimajukan oleh orang-orang yang dulunya memberontak ke Islam, ya kan? Nah, mungkin saja Indonesia ini, Islam di Indonesia akan dikuatkan oleh turunnya orang-orang yang memberontak kepada NKRI, lalu sadar karena mengerti dulu berbuat salah, sekarang saya harus memperbaiki kesalahan saya untuk NKRI, maka dia berbuat maksimal untuk menutupi kesalahannya yang lalu, ya. Makanya terkadang berbeda dengan yang nggak pernah salah, gitu ya. Yang nggak pernah salah ngelempem aja, itu ya. Tapi yang pernah bersalah itu biasanya, coba, ya. Saudara-saudara kita umpamanya yang tadinya tidak Muslim masuk Muslim, coba, ya.
Pemikirannya luar biasa. Kenapa? Karena paham sekian tahun dia bersalah, sekian tahun dia berdosa, sekian tahun dia tidak beriman, tapi begitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pengingatnya luar biasa terhadap Islam. Terkadang berbeda dengan yang muslim sejak lahir. Nah, iya kan? Nah, ini ya, muslim sejak lahir kadang-kadang kala Islamnya melempem. Baik, bagaimana rahimahullah, Persatuan Islam itu adalah lembaga dakwah, ya. Kalau Polsek lembaga dakwah kita ini, memberi pendidikan, ya. Karena kita mengambil bagian daripada Persatuan Islam ini, kita tahu bahwa Islam itu tidak akan berkembang tanpa usaha oleh umat ini. Panitia, tolong kipasnya disingkirkan aja. Saya lebih baik keringat daripada kena kipas, ya. Karakan ke Ustaz Iman aja, yang tadi panas. Ya. Baik, wassalamualaikum. Islam ya, pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau bahkan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikembangkan dan dieksiskan dengan dakwah, ya. Tugas utama para anbiya mulai daripada Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya adalah balagun mubin, berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda kalau umat sebelum umat Nabiullah Muhammad, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu yang tugas berdakwah itu hanya para nabi dan para rasul, ya. Makanya setiap selesai masa tugas seorang nabi, diutuslah nabi berikutnya. Selesai tugas masa rasul, diutuslah rasul berikutnya. Maka masa tugas para rasul itu adalah setelah dia meninggal. Maka jamaah sekalian, tugas para dai itu tidak ada pensiunan dai. Ya enggak? Nggak ada pensiunan dai itu. Kalau preman pensiunan ada, ya, gitu ya. Ya, preman pensiunan ada, ya. Betul-betul kalau itu ada, bukan hanya di film, ya. Kenapa? Salah satu kawan saya di Cicahem itu mantan preman, nah, jadi ada preman pensiunan, gitu. Ya. Tapi pensiunan dai itu tidak ada, Pak. Ya. Pensiunnya kapan? Ya, ketika sudah mati. Ya. Selama masih berfungsi otak kita, itu tetap kita bertugas. Ya. Pak Nasir rahimahullah, ketika beliau sakit keras, tidak bisa menyampaikan komunikasi langsung dengan bangsa ini, dengan rakyat, beliau minta pulpen kertas. Saya seorang dai, saya tetap harus menyampaikan nasihat tauhid kepada umat. Berikan saya secari kertas, berikan saya pulpen. Beliau tulis pesan-pesan yang kemudian disuruh disampaikan. Ya. Nah, para dai, para rasul Allah pensiun setelah Allah wafatkan. Maka setiap selesai masa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, itu diutuslah rasul berikutnya. Belum ada dai sebelum Nabi Muhammad. Itu. Ya. Tidak ada ustadz sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada kiai sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang tidak ada umat sebelum kita itu yang ditugaskan berdakwah. Yang ada tugasnya hanyalah ibadah saja secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ikhwatal iman rahimakumullah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan beliau sebagai khatamul anbiya wal rasul, penutup para nabi dan para rasul, maka dakwah tidak lagi dibebankan kepada para rasul, para nabiullah. Makanya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan, diangkat oleh Allah menjadi rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi tugas untuk
menyampaikan dakwah kepada umatnya, pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun basis dakwah yang kita kenal dengan istilah di Mekah di Baitul Hakam ya, lalu kemudian Baitul Arqam gitu. Nabi kemudian membangun kekuatan dakwah. Siapa saja yang masuk Islam pada saat itu dikumpulkan di situ, dibina oleh beliau di situ. Setelah itu beliau tugaskan untuk keluar menyampaikan dakwah yang telah ia sampaikan kepada mereka. Ini kata Imam rahimakumullah, dakwah, kalau kita berbicara dakwah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Sudah sunnah ditetapkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW diutus bahwa dakwah harus dilakukan secara jama'i. Dakwah harus dilakukan secara kolaboratif. Tidak boleh lagi, bukan lagi syaratnya, bukan lagi waktunya kita antar sesama ormas dakwah saling sikut menyikut. Tetapi mari kita bergerak bersama, bersatu bersama, yang menjadi PR kita adalah bangsa kita sendiri untuk membawa negeri ini menuju kepada rahmatan lil alamin. Yang kita inginkan adalah negeri kita menjadi sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu tidak akan terwujud kalau tidak terwujud di dalam bangsa ini apa yang saya sering sebutkan dengan istilah takwa secara kolektif, takwa nasional. Kalau dulu istilahnya Pak Amin Rais, ada istilahnya taubat nasional, ya. Saya balik takwa secara nasional. Kenapa? Karena di Quran sudah disebutkan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Ini betul. Takwa ada dua, ada takwa infiradi yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tapi ada takwa jama'i. Dan ini mungkin tidak bisa sebut dalam bingkai MK ini adalah takwa secara nasional. Kalau penduduk sebuah negeri itu benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar bertakwa kepada Allah, apa yang dijanjikan Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh, kami buka itu pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Nah, ahlul qura seluruhnya. Apakah harus muslim semua? Tidak. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemerintahan Nabi di Madinah, apa semuanya muslim? Bukan. Ada Yahudi, ada yang lain. Tetapi siapa yang diperintah oleh Allah bertakwa? Orang Islam. Maka kalau orang Islam baik, orang Muslim bertakwa, menjalankan syariatnya dengan baik, maka seluruh elemen bangsa yang lain pasti akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, prihatin Pak Kapolsek, ya. Betul, saya tidak bicara orang lain, tapi kita bicara secara muslim. Betul, kita umat Islam Indonesia ada katanya penduduk negeri 80%. 80%. Tetapi mohon maaf, saya dapat kabar dari Ketua Umum, menurut sensus MUI yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dari 80% itu 65% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Lagi 69% umat Islam Indonesia dari 80% itu secara kebangsaan tidak bisa baca Quran. Sekarang kalau tidak bisa baca Quran, kira-kira bisa sholat tidak? Kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Fatihah, kira-kira sholat tidak? Nggak akan. Yang terkadang baca Quran aja nggak sholat, apalagi yang nggak bisa baca Quran, ya nggak? Jangan saja. Ini yang PR kita sesungguhnya.
Kasihan kepada saudara-saudara kita. Nah, karena itulah dakwah harus terus berjalan. Dan dakwah selanjutnya sekali lagi tidak bisa lagi syariatnya sudah setelah Nabi meninggal itu tidak ada lagi Nabi berikutnya. Ya. Kalau ada yang ngaku Nabi ya itu ngaku, ya. Pengakuan saja, ya. Ngaku-ngaku, ya. Tapi sudah itu bukan, ya. Rasul, ngaku Rasul ya mungkin ada yang mengaku, tapi bukan dari Rasulullah, bukan Rasul Allah, bukan Nabiullah, tapi mungkin Rasul Syaitan atau Nabi Syaitan, bisa jadi, ya. Lalu apa yang terjadi sesudah Rasul? Maka beban dakwah itu adalah dibebankan kepada umat. Ini kota Liman rahimahullah. Kita patut berbangga dari satu sisi, ya. Berbangga sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa berbangga? Karena Allah mempercayakan kepada kita dakwah itu. Ya. Itu Allah tidak mengutus lagi Nabi sesudah Rasulullah Muhammad, tidak lagi mengutus Rasul sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Allah sudah percaya kepada umat Muhammad bahwa mereka mampu melanjutkan risalah dakwah ini. Jangan dianggap Bapak Ibu bahwa berdakwah itu mesti ke mimbar, ya. Pak Kapolsek berdakwah dengan jabatan, ya. Anak buah tidak sholat, kamu nggak anak buah, saya pindah kamu dari sini. Kalau nggak sholat, oh begitu Pak Kapolsek, ya. Karena jabatan itu adalah sarana ibadah. Itu, ya. Pak Camat begitu juga, ya. Anak buahnya diperhatikan, jangan, wah itu kan urusan masing-masing. Nanti ditanya Pak Camat, Pak Kapolsek, ditanya di akhirat nanti oleh Allah. Ini sudah disuruh salat kalau mana buah, nanti jawabannya bagaimana kalau nggak pernah. Ini harus hati-hati kita. Ya. Di dalam khutbah kemarin saya menyampaikan tentang keluarga. Karena di dalam Islam itu ada 4 macam model keluarga. Ya, tidak perlu saya sampaikan. Salah satu bentuk keluarga alim nanti di akhirat itu ada keluarga yang di dunia bertemu, di akhirat saling menuntut. Kenapa? Tidak tegak di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Bapak tidak peduli ke anaknya, terserah. Kalau mau sholat. Suami tidak peduli kepada istrinya, terserah. Mau ibadah, mau jilbab, itu urusan masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita sudah muslim, sudah mukmin. Saya sering sampaikan. Kalau sudah muslim, bergembiralah. Ya. Kenapa harus bergembira? Karena kalau sudah muslim dengan kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam dada kita, itu sudah cukup memastikan kita pasti masuk surga. Itu jaminan. Tidak boleh kita ragu. Anda ragu apakah saya masuk Islam, iman Anda bisa batal dan pasti tidak masuk surga. Yakin saya muslim, saya mukmin, pasti surga. Karena itu saya sering mengatakan, surga tidak perlu difikirkan oleh orang Islam. Surga tidak perlu difikirkan oleh orang mukmin. Karena iman yang kita miliki mampu memastikan kita masuk surga. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, iman tidak bisa menghalangi kita masuk neraka. Ya. Iman tidak bisa menghalangi kita masuk neraka. Nah itu Allah perintahkan orang mukmin yang diperintah. Coba ada nggak ayat ya ayuhan nas qu anfusakum wa ahlikum? Tidak ada. Yang ada adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang mukmin, orang muslim yang diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, pelihara dirimu dari neraka. Berarti meskipun dipastikan masuk surga, tapi orang mukmin, orang muslim masih ada peluang masuk neraka. Ya. Jangan bilang Bapak Ibu, wah enak Ustaz punya pengalaman di neraka. Gak enak. Meskipun nanti masuk surga, tapi tertulis penduduk surga mantan neraka. Ini gak enak. Gitu.
Ya. Apa ada jelas hadisnya silakan dicari, banyak itu tentang hadis asy-syafa'ah, tentang hadis syafaat. Baik itu nanti yang terakhir adalah syafa'atullah ala ahli tauhid. Gitu. Itu yang terakhir, ya, syafaat Allah kepada orang yang ada di neraka karena ada kalimat la ilaha illallah dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Gitu. Ini yang paling penting. Gitu. Nah, karena itu pertanyaan jawaban kita ada nanti di akhirat. Ya, nanti semua kita ini, ya, pimpinan wilayah, pimpinan pusat, sama tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kami di pimpinan pusat pasti ditanya oleh Allah sejauh mana kau memberi bimbingan kepada pimpinan-pimpinan wilayah itu. Ya. Jadi kalau ada pimpinan wilayah yang ngadu di hadapan Allah, kami tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Iman pun 27 provinsi kabupaten tanggung jawab dia. Kalau nggak dibimbing bahaya, nanti ditanya di hadapan Allah, Iman, kamu dulu bimbingan sampai mana? Gitu. Gitu. Di hadapan Allah nanti berat. Jangan dianggap jadi pimpinan itu enak. Wah, jadi pimpinan pusat keren. Wah, enggak. Iya. Tadi Ustaz Iman nyinggung gaji ketua PD berapa? Mestinya nanya gaji pimpinan pusat itu berapa? Sundu guna, juyu guna, itu prinsip kami. Di persis itu ukhrawi, hak kapolsek, ukhrawi, persis. Ya. Ya. Sekedar diketahui ini supaya gambar. Ya. Ketua umum itu diganti ongkos Bekasi Bandung kalau ada acaranya itu setiap bulannya diganti hanya 1.500.000. Ketua umum Pak. Itu ketua umum dari situ ganti ongkos bensin itu sebulan, ya, disisihkan infaknya itu adalah 1.500.000 itu untuk ketua umum, ya. Itu apalagi ketua bidang gitu namanya, di bawahnya itu pikirkan saja, ya, 2 kali sepekan ketua bidang jamnya dari Brebes ke Bandung, nah, Sabtu Rebo, nah itu hitung sendiri lah gitu, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan kita bersandar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah bahwa ini adalah tugas jihad fi sabilillah, jahidu fi sabilillah bi anfusikum wa amwalikum. Alhamdulillah, Allah tetap saja. Sampai saat ini belum pernah kalau saya mau ke Bandung tidak ada ongkos, ada saja. Ya. Walaupun terkadang harus ngutang sama istri. Nah, itu, ya, itu, ya, biasa. Kita mau keluar, untuk bidang jam yang paling banyak keluar bagian perintis alas, gitu ya. Di mana daerah yang belum ada persis harus ke situ Pak Kapolsek, gitu ya. Nah ini, jadi ini bagian perintis, gitu. Ya, nanti bidang dakwah bagian penanam, bidang tarbiyah bagian membina lagi, dan seterusnya begitu. Ya, saya itu merintis, ya sudah bersih silakan datang tanami itu, ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Tapi kata Allah, alhamdulillah, walaupun seperti itu kita jalan saja. Ya, yang penting kita bisa berangkat, pulang tidak perlu dipikir dulu. Ya. Terkadang di sana baru kita mikir bagaimana cara pulangnya. Nah, begitu. Ya. Nah, begitulah. Tapi itu tidak pernah mematahkan semangat kami untuk tetap berjuang. Kenapa? Ini adalah amanah kita. Kita berada di Indonesia, ditempatkan oleh Allah di Indonesia, berarti Allah mengamanahkan Indonesia ini, negeri Indonesia ini kepada kita semua. Jika Indonesia ini kita tidak rawat, NKRI tidak kita rawat, maka kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Menjadi khalifatan fil ardh, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak umat lebih baik, mengajak umat yang muslim taat kepada muslimnya, yang memang tidak mau muslim taati agamamu sendiri, silakan. Itu kalau dalam prinsip dakwah. Ya, kalau sudah ada lakum dinukum waliyatin, yang tidak boleh ada itu ngaco. Apa yang ngaco? Yang disebut dengan aliran sesat. Ngaku muslim tapi merusak Islam, itu yang nggak boleh. Kalau memang tidak mau mengaku Islam, nggak boleh kita paksa. La ikraha fid din.
Nggak boleh dipaksa orang masuk Islam. Hanya kita punya tugas dakwai, jelaskan Islam itu kepada mereka. Mau diterima atau tidak, ya sudah, itu urusan mereka. Saya sering menasihati orang, kalau ada orang begitu dengar informasi di sana Nabi dicaci, di situ Islam di ini bagaimana Ustaz? Saya katakan, secara akidah kita itu marah, begitu. Tetapi secara akhlak Islam kita harus menghargai dia sebagai orang kafir. Kalau dia tidak menghina Islam, tidak mencaci Islam, itu bukan orang kafir. Kafirnya perlu dipertanyakan. Gitu. Saya sering begitu. Kalau ada orang kafir memuji Islam, Islam itu baik, tapi dia tidak masuk Islam, panggil. Kafir ente ini nggak beres. Beritahu, Anda ini kafirnya belum beres ini. Kafir itu yang sempurna. Ya kan? Sudah nggak sempurna, sengsara. Kan lebih baik sempurna sekalian. Gitu. Ya, kalau mau tetap kufur, jangan begitu caranya. Nggak usah lah muji-muji Islam. Atau kalau nggak berhenti jadi kufur, pindah ke Islam. Karena sudah muji-muji Islam, buat apa dipuji kalau nggak diikuti? Kan nggak ada manfaatnya. Nah, situlah masuk dakwah kita. Nah, kan itu rahimahumullah. Mari kita bangun. Ya, sudah saatnya transformasi dakwah persatuan Islam yang dulu mungkin orang dikenal bahwa persis itu apa namanya inklusif ya, terus ke dalam. Sekarang kita terbuka. Ya. Kalau dulu maaf, Pak Kapolsek, mungkin di catatan Bapak masih ada persis itu anti pemerintah, ya kan? Itu dulu bayangannya begitu. Ya. Padahal kita nggak pernah anti sebenarnya, hanya korektif terhadap penguasa yang menyimpang. Dan karena kenapa NKRI itu made in Persis, Pak Kapolsek, bukan buatan Soekarno. Itu perlu dipahami ini. Ya, ini harus dipahami. NKRI istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu made in Persis. Ya. Dari mana dia? Dari Pak Nasir. Pak Nasir dari siapa? Hasan. Itu sejarahnya begitu. Walaupun Hasan tidak menyebutkan, tapi Hasan bercerita kepada Pak Nasir ketika Bung Karno akan dipenjara. Pak Nasir dipanggil oleh Bung Karno. Nasir, saya akan dipenjara dan NK Indonesia saya serahkan kepada Anda. Negeri Indonesia akan pecah belah. Kerajaan ini memisahkan diri, yang ini memisahkan diri. Terserah kepada Nasir. Apa Pak Nasir? Kalau begitu, saya dengungkan diri saya sebagai presiden. Tidak. Disinilah jiwa kebesaran pejuang para dai-dai persatuan Islam. Kita tidak pernah mau merebut kekuasaan, tapi kita berkolaborasi dengan kekuasaan untuk membangun negeri ini. Pak Nasir diserahkan demikian, tidak langsung. Saya presiden Indonesia berikut. Tidak. Tapi justru beliau cari jalan. Sowan ke gurunya di Bangil, Hasan bercerita tentang itu. Lalu Hasan, saya singkat, Hasan bercerita kepada Nasir dulu ketika Ka'bah hancur dibangun bersama. Tapi ketika akan finish peletakan Hajar Aswad, orang-orang Quraisy itu hampir berselisih dan hampir pecah belah mereka. Karena bersitakan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Lalu mereka pun sepakat bahwa ada seorang yang bernama Muhammad yang dikenal jujur pada saat itu. Lalu mereka pun sepakat Muhammadlah yang meletakkan batu itu. Lalu dipanggil Muhammad ini, apakah dia langsung, wah kalau begitu saya yang paling berkuasa? Enggak. Nabi Muhammad belum Nabi Muhammad yang penuh bijaksana meletakkan selendangnya. Hajar Aswad diletakkan di selendang. Seluruh ketua-ketua kabilah dipersilakan memegang selendang itu, diangkat bersama ke tempat Hajar Aswad. Begitu sampai di tempatnya, Muhammad yang meletakkan. Selesai masalah, tidak ada perselisihan. Begitu saja ceritanya. Pak Nasir pulang. Ya. Ini
Saya baca di tulisan di sebuah tabloid tahun berapa yang judulnya ketika guru bijaksana ketemu dengan murid cerdas. Ya, itu judulnya. Ya. Guru bijaksana bertemu dengan murid cerdas. Hasil menerjemahkan cerita tadi ke dalam bingkai negara Republik Indonesia. Maka beliau minta izin untuk silaturahim kepada ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah yang tadinya ingin memisahkan diri. Dan ternyata hasil daripada silaturahim yang tadinya memisahkan diri, semuanya sepakat untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Dan itu disampaikan ke Pak Bung Karno. Maka Pak Nasir pun menyebutkan ke Bung Karno, dengan kembalinya mereka, saya ingin menyebut dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bung Karno menyarankan kepada Pak Nasir, sampaikan itu dalam pidato konstituante. Disitulah didengarlah, disebutlah NKRI sejak itu. Itu sejarahnya apa? Ya, supaya tahu nih, terutama warga Persis. Ya, karena itu orang Persis tidak boleh tidak NKRI, dan ke NKRI yang orang Persis tidak perlu diragukan, itu pasti. Ya. Saya di dalam pengembangan selalu mengutamakan Pak Kapolsek wilayah-wilayah terluar Indonesia. Ya. Ketika di Palu saya ditanya oleh Pangdam, ya, Pak Ustaz, kenapa selalu begitu? Nah, saya cerita akhirnya. NKRI ini itu made in Persis istilah itu. Maka kami berkewajiban menjaga itu. Yang berkewajiban menjaga itu. Kenapa dulu 2016 langsung karak menjadi pimpinan wilayah? Ingat, ada sejarah kontrak dengan Malaysia. Dan sekarang di Pulau Sebatik, di perbatasan masih ada sisa peperangan itu, bentengnya masih ada. Ya. Kita harus hadir di situ menunjukkan. Ya. Timur Leste ada NTT. Saya datang ke perbatasan Timur Leste, dikawal oleh teman-teman TNI sampai masuk. Saya bilang, kenapa dikawal? Ustaz, kalau nggak dikawal, tiba-tiba nanti ada sniper, gitu. Ya, jadi kawal sampai masuk ke Timur Leste. Kita berdiri pimpinan wilayah NTT. Ke barat, Aceh kita dirikan. Kita ingat, walaupun memang di sana dulu langsung ke laut, tapi ingat ada sejarah kelam di Aceh, yaitu peristiwa bom dulu ya. Nah, maka kita ramu saudara kita yang ada kembali dengan Islam, insya Allah. Ya. Nah, makanya saya katakan kita berdoa, insya Allah ketika Persis sudah ada di Papua nanti, Papua pun juga akan aman insya Allah. Ya. Ini kenapa dakwah kita? Dakwah kita. Karena itu kata Liman rahimahullah, sekali lagi ini PR kita bersama, ya. Maka saya melihat ya, Indonesia ini negara yang termas amat luas, ya. Maka tidak mungkin cukup kalau hanya beberapa ormas dakwah yang muncul. Dakwah itu kan fardu kifayah. Jangan difahami fardu kifayah itu bahwa yang penting dikerjakan satu, yang lain sudah selesai. Tidak. Kifayah itu dari kata apa? Sudah cukup belum? Kalau hanya Persis, tak mungkin bisa membereskan Indonesia. Kalau hanya Muhammadiyah, tak mungkin. Hanya itu, tak mungkin. Harus ada yang lain. Maka kita harus berangkulan bersama untuk memperbaiki negeri ini dalam rangka satu tujuan kita adalah Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itulah tujuan kita. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ya, mengajak kepada Allah, mengajak kepada syariat Allah, mengajak kepada dinul Islam itu. Seluruh orang Islam Indonesia pasti tujuannya mengajak kepada Allah. Itu tujuan awal. Perkara ada yang meleset sedikit-sedikit, ya perbaikilah yang meleset itu. Ya, seluruh ormas Islam, seluruh gerakan dakwah pasti tujuannya ad-dakwah ila Allah.
bukan ad-da'wah ila kelompok, bukan ad-da'wah ila komunitas, tapi adalah ad-da'wah ilal Islam. Nah, maka tentu dalam hal ini ya, transformasi dakwah yang kita lakukan, mohon maaf terutama kita di Persis, mohon izin saudara-saudara yang dari ormas lain, bahwa Persis memasuki abad kedua ya, ini kita dipilih oleh Allah ya. Bukan sekedar kebetulan ya. Tetapi Allah memilih kita semua yang hari ini menjadi taskil di pimpinan Persatuan Islam mulai dari pusat sampai ke jamaah ranting. Itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi semua itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah menjadi catatan Allah bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi mengawali abad kedua persatuan Islam. Maka gerakan dakwah persatuan Islam selanjutnya itu ditentukan oleh kita sekarang. Mampu tidak kita membangun apa yang disebut sunnatan hasanatan? Mampu tidak kita menang seperti yang sudah ditanam oleh orang-orang tua kita di masa lalu ya. Mereka sudah berbuat, yang kita lanjutkan sekarang dalam hidupnya. Kita pun juga harus berbuat, karena isi dakwah itu tetap, tetapi pola dakwah itu bisa berubah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Isi dakwah itu adalah ila sabili rabbik. Tujuannya adalah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang ya. Isi dakwah itu adalah ke jalan Allah. Apa yang kita pahami dalam Islam, ila dinil Islam, itulah isi dakwah itu. Bagaimana menyampaikan? Bil hikmah wal mau'izah al hasan. Ini bisa berubah. Sampaikan dengan ilmu, dengan dalil yang kuat, dengan argumentasi yang kuat. Bil mau'izah al hasanah, dengan bahasa retorika, bahasa yang baik. Ya. Mohon maaf, saya sudah sering di mana-mana kepembinaan saya selalu menyampaikan, bukan lagi saatnya para dai persatuan berteriak di atas mimbar itu bid'ah, itu khurafat. Bukan waktunya lagi seperti itu ya. Itu bahasa buku, beda kalau di dalam kelas silakan. Tapi jika di mimbar, bukan itu waktunya lagi kita menggunakan bahasa itu. Ada yang sudah mengambil, silakan diambil ya. Ini bukan lagi waktu. Ganti bahasanya dengan bahasa yang lain. Masih banyak bahasa yang lain, karena itu bahasa buku ya, bukan bahasa dakwah. Maka para dai, para doa itu penting memahami yang namanya fikih dakwah dan yang namanya siasah ad-da'awiyah, siasah dakwah ya. Itu ya, tidak cukup hanya dengan kita membaca lalu kita langsung. Nah, karena itu kata Imam rahimahullah perlu dipahami ya. Terakhir saya ingin sampaikan terkait dengan persatuan Islam, karena ini akan musyawarah wilayah. Nah, maka ada skema transformasi gerakan jamiah yang harus dipahami, yaitu ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama, transformasi paradigmatik namanya. Transformasi paradigmatik. Yang kedua adalah transformasi gerakan atau amalia. Ya. Dalam transformasi paradigmatik ada tiga hal yang harus menjadi catatan bagi kita. Pertama, dari gerakan pemurnian ajaran Islam, akidah maupun ibadah yang tadi disebut oleh Ketua PW, ya. Sahihul akidah wa sahihul ibadah. Dari gerakan pemurnian ajaran Islam, akidah dan ibadah, kepada gerakan keormasan. Yang kedua, dari isolasi diri eksklusif kepada keterbukaan dan bekerja sama, yaitu inklusif dan kolaboratif. Ya. Dan itu di mana-mana kita selalu mengatakan kita berkolaborasi dengan ikhwan-ikhwan yang lain.
Terima kasih ikhwatul iman semua yang hadir dari Ormas Islam hari ini. Hari ini kita berkolaborasi, ya. Masalah perbedaan pasti ada, ya. Jangankan kita berbeda baju, ya. Antara diri kita sendiri terkadang ada perbedaan. Antara otak, nafsu dan hati terkadang itu berbeda. Suami istri bisa berbeda, tapi di sana ada peluang yang harus kita lakukan. Bahwa dalam berbeda tidak ada larangan berbeda. Yang dilarang itu adalah iftiraq. Ya. Siap ikhtilaf, siap ikhtilaf. Itu namanya. Ya. Kita boleh siap berbeda dan kita siap bekerja sama. Ya. Bukan berarti perbedaan harus dibiarkan, tidak. Ayo kita selesaikan bersama dengan bermusyawarah, duduk bersama, bukan dengan saling serang di mimbar. Bukan. Ya. Selesaikan dengan musyawarah, selesaikan dengan diskusi tadi. Islam sudah mengajarkan bil hikmah wal mau'izah al hasanah, bahkan kalau perlu bermujadalah wa jadi'un billati hiya ahsan, cara yang terbaik yang kita pakai. Ya, kita tidak mau dengar lagi ada PC persis dilempari orang. Ya, kalau saya tidak menyalahkan yang melempari, lebih baik saya salahkan diri sendiri. Ada yang keliru pola dakwah kita sehingga orang melempar kita. Ya, itu biasa, ya. Apalagi yang melempari masih muslim. Kalau yang melempari orang kafir itu sunatullah, itu. Ya, karena Nabi juga dilempari oleh orang kafir. Tapi kalau orang muslim yang melempari, perbaiki cara dakwah kita, koreksi ke dalam, jangan menyalahkan orang. Seringkali kita menyalahkan. Saya pernah punya kawan di Jawa Timur, Pak. Saya dulu Jawa Timur, Pak Kapolsek. Habis berdakwah, berapi-api. Setelah selesai turun dipanggil oleh takmir, Ustaz, sejak hari ini antum sudah nggak boleh lagi ngisi di sini. Lapor ke saya, Ustaz, saya tadi ngisi pengajian di sana, sampaikan begini. Selesai takmir bilang, Ustaz, sejak hari ini jadwal Anda kami hapus. Kenapa begitu? Iya, karena saya komitmen nyampaikan yang hak. Saya bilang ente bodoh, lalu saya gitu. Karena kalau bahasa Jawa Timurnya lebih parah lagi, Pak. Ya, kalau Jawa Timur dibeluk bodoh nggak paham, harus dibeluk goblok. Nah, maaf ya, ini contoh ya. Nanti diviralkan bisa goblok gitu. Nah, ini contoh. Karena ada yang rame gara-gara goblok ya, itu ya. Itu. Ya, sampai gitu kan. Kenapa itu ngomongnya begini? Ya itu kan betul materinya, tapi cara antum menyampaikan itulah yang salah. Semua kita menyampaikan la ilaha illallah dengan benar, tapi orang yang sudah berla ilaha illallah ente kafirkan lagi, itu salah. Kita bersusah payah nyari orang berla ilaha illallah, sudah berla ilaha illallah mau disuruh keluar lagi dari Islam. Nah ini kan dakwah yang nggak beres. Perbaiki cara dakwahnya. Oke, Ibu sekalian, ya bukan apa-apa, tadi sudah cerita sedikit kepada kawan-kawan. Ya, dakwah itu penuh tantangan. Tadi ada ketua PC ngeluh ke saya begini Ustaz kurang. Semakin besar tantangan itu, semakin besar pahalanya di hadapan Allah. Itu. Ya. Jangan dakwah antara dakwah yang naik mobil dengan naik motor, yang dengan sepeda, yang jalan kaki, beda nilainya di hadapan Allah itu. Akan beda. Tuh. Kalau tidak ada tantangannya itu bukan dakwah. Saya bisa cerita Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, dulu sebelum di Jawa Barat, setiap Ramadan saya pasti dikirim dari safari Ramadan. Saya pribadi dulu setiap ada pengiriman dai saya selalu mengatakan, berikan semua wilayah itu kepada orang lain. Mana yang orang lain tidak mau ke situ, saya disuruh ke situ. Ya. Mana orang lain yang sudah tidak mau ke situ, saya yang akan berangkat ke situ. Satu, itu syaratnya saya bilang. Kedua, saya jangan diletakkan di kota kalau dikirim. Kirim saya ke pelosok. Kenapa? Di kota sudah banyak ustaz, sudah banyak kiai, bahkan rebutan jadwal khutbah. Rebutan jadwal pengajian, ya di Subang insya Allah nggak ada ya saja, ya nggak ada. Itu. Tapi di pelosok sana, di pelosok Irian, di pelosok NTT, mohon maaf,
Saya pernah ke pelosok NTT, di situ ada Masjid Persatuan Islam, laki-lakinya sudah pada mati, Pak. Tinggal ibu-ibunya. Begitu kami datang lihat logo Persib, ibu-ibu kumpul, tanya, ada ibu-ibu yang setelah akhir baru dia ngaku, saya dulu istrinya ketua PC di sini, Ustaz. Beliau sudah wafat. Nanyanya apa? Ustaz, boleh nggak perempuan khotbah Jumat? Ya kenapa tuh? Kasihan nih masjid, laki-laki nggak ada, orang terkadang mau sholat Jumat nggak ada khotibnya. Lalu bagaimana, Bu? Intisar terkadang yang khotbah di sini juga, saking nggak adanya orang, sudah orang berkumpul mau sholat Jumat lalu nggak ada khotibnya, lalu yang memberanikan diri itu kalau sudah ditunjuk khotib pagi hari merinding. Kenapa? Karena nggak ada. Lalu apa yang dilakukan? Laporan ibu-ibu, ada Ustaz, khotibnya itu sebelum naik mimbar minum dulu air kata-kata. Tahu air kata-kata? Air yang sudah diminum ngomong sendiri. Tahu mananya? Di NTT terkenal dengan istilah air kata-kata produk miras asli NTT, Pak Kapolresnya namanya apa? Sate. Nah, dari pohon siwalan itu yang banyak di NTT. Ada yang sampai begitu. Mohon juga minum dulu supaya apa? Supaya tidak getar di mimbar. Coba kita mau ngomong apa? Iya, coba kita mau bilang khotib apa? Intinya bisa ngomong begitu. Daripada orang sholat Jumat bagaimana? Lebih dosa mana? Itu dosa pribadi. Ini dosa kolektif jadinya nanti. Ya sudah. Kita nggak bilang juga boleh, tapi laporannya seperti itu. Coba bayangkan khotibnya supaya gentle di mimbar minum air kata-kata dulu. Coba. Ya. Itu kenyataan, Mbak, di pelosok itu seperti itu. Ya. Kalimantan, pelosok Kalimantan, ya. Jadi Kalimantan Tengah pernah sampai masuk ke tengah-tengah Kalimantan Tengah dari Kabupaten Barito Selatan masuk ke sana lewat sungai yang penuh buaya, penuh banyak buayanya itu 3 jam. Ya. Di tengah pelosok itu murni penduduk Dayak ada 100 kakak, saya masih ingat, seluruhnya Muslim, Pak. Seluruhnya Muslim. Sampai saya tanya kepada sukunya, Anda bisa Muslim itu gimana ceritanya di tengah hutan seperti ini? Lalu mereka cerita, dulu pernah ada dai ke sini tahun 60-an. Teringat saya, Allah ya Pak Natsir. Ini pasti pekerjaan Pak Natsir, mengurus dai ke sana. Dan Pak Natsir pada saat itu pasti bekerja sama dengan Persatuan Islam. Ya, dalam hal ini dulunya selalu kerjasama dengan alumni-alumni Bangil untuk dai-dai pelosok. Ya. Hanya begitu. Di Barito Selatan, saya masuk dikirim silaturahim kepada kepala suku Dayak. Pak Kapolsek, murid saya dulu itu salah satunya keponakan Panglima Burung, kasus Sampit. Nah, itu ya, keponakan Panglima Burung. Dia udah masuk Islam, dia cerita ke saya. Itu Panglima Burung paman saya bisa. Saya kalau masuk dalam suatu wilayah tidak langsung berdakwah. Saya baca dulu peta, silaturahim dulu. Saya terkadang memulainya dulu dari teman-teman Muhammadiyah. Silaturahim dulu saya ke sana. Siapa pimpinan Muhammadiyah? Saya datang. Saya datang ke NU, saya datang. Bahkan orang Kristen pun saya datang. Permisi, saya mau dakwah di situ. Terakhir, saya waktu itu ke kepala suku Dayak yang beragama Kaharingan. Saya datang baik-baik. Permisi, Pak Ketua. Saya ini dari Jawa, ya sebut aja Jawa. Ini selama Ramadan ditugaskan di sini untuk membimbing umat Islam di tempat ini untuk beribadah dengan baik. Mohon izin kepada Pak Ketua, mohon dukungannya. Gitu. Saya sampaikan baik-baik dalam bicara kita itu. Ya, nah, karena mungkin merasa ini apa ya kan? Ya silakan. Ya, karena merasa ketua mungkin lalu dia bilang, tapi saya ingatkan, jangan buat masalah. Ya. Saya bilang, iya Pak Ketua, saya kesini bukan membuat masalah, ingin menyelesaikan masalah umat Islam. Ya, gitu. Ya pokoknya kamu jangan buat masalah di sini. Kalau buat masalah berhadapan dengan saya. Nah begitu katanya. Wah,
ini sudah nggak bisa nih, orang Bugis ditantang begini nggak beres. Kudu harus naik pula itu, ya. Keluar Pak, akhirnya saya katakan baik, saya sepakat, ya silakan. Kalau anu Pak Ketua ada yang membuat rusuh dan tidak setuju dengan Pak Ketua, mau nyoba saya, silakan pakai yang paling tajam, jangan yang KW. Silakan pakai yang paling tajam. Ya, bagi saya Pak Ketua, kalau apa yang dikirim oleh Pak Ketua tembus ke dalam diri saya, bagi saya syahid fisabilillah, saya redha kepada Allah Subhanahu wa taala karena datang ke sini adalah untuk mencapai redha Allah sebagai Tuhan yang saya sembah. Tapi saya ini ajak balik kepada Pak Ketua. Seandainya apa yang dikirim oleh Pak Ketua tidak tembus ke saya, kembali kemana? Kembali kemana kira-kira? Kalau ditakdirkan Allah tidak tembus kepada saya, langsung tunduk. Langsung tunduk. Makanya saya berseloroh tadi, belajar sihir itu perlu, yang nggak boleh menyihir. Benar? Belajar copet boleh, agar tahu cara nyopet. Yang nggak boleh Pak, nyopet. Bukan begitu? Yang dilarang oleh Allah itu mencopet. Belajar ilmu nyopet boleh, supaya tahu prakteknya. Ya kenapa tahu? Karena saya pernah belajar Pak, ngambil silet di dalam air dingin, air panas, jarum di air panas itu. Jadi kalau dompet Bapak gampang gitu. Jarum di dalam gelas yang penuh air hangat, air panas mendidih dimasukkan. Bisa nggak ngambil? Harus pakai 2 jari. Itu ciri copet Pak. Gitu kan. Tapi jangan nyopet, ya itu yang haram. Ya, begitu juga belajar ilmu sihir harus tahu kelemahan sihir, tapi tidak boleh menyihir orang. Itu yang haram kalau menyihir orang. Tahu kelemahan sihir di mana? Baca. Ya makanya jangan kitab Sahih Bukhari dibaca. Baca itu kitab sihir juga boleh itu dibaca. Sekedar tahu wawasan gitu. Ya, ketika kita menemukan begitu, kali-kali kita perlu menyampaikan. Karena salah satu bentuknya begitu tadi, sihir yang diarahkan ke orang lain, kalau itu tidak tembus akan kembali nirang yang mengarahkan. Itu salah satu kelemahan. Tenang Pak Kapolres. Gitu ya, jangan takut gitu ya. Pasrah kepada Allah insya Allah begitu ya. Nah karena itu kepada iman rahimahullah, maka gerakan transformasi dakwah yang kita bangun seperti tadi. Kemudian yang ketiga, dari menjaga eksistensi dan posisi secara defensif ke peran kontribusi dan ofensif. Dulu mungkin mohon maaf, masa orang tua kita menjaga diri, menjaga jarak dengan para penguasa, ya itu menjaga jarak. Kenapa? Karena memang masanya seperti itu, ya sampai persis dia dipaksa dulu mengakui asas tunggal, ya itu masanya. Tapi kalau sekarang era keterbukaan, maka dakwah itu dan siasat dakwah harus bisa membawa perubahan, dan siasat dakwah harus bisa membaca peluang. Nah, itu. Maka ketika pemerintah sekarang sudah terbuka, tidak lagi mengkhawatirkan dakwah, tidak lagi menganggap dakwah itu momok yang harus dimusuhi. Dai bukan lagi hal yang harus dimusuhi, tapi dia adalah kawan bersama-sama untuk membangun negeri ini. Maka kita masuk di situ. Ya, kita masuk di situ. Ya. Maka peluang. Apapun yang kita lakukan, amar ma'ruf nahi munkar. Ada peluang menjadi pejabat, jadi pejabat. Dari RT, jadi RT. Bapak ini, alhamdulillah jadi Pak Kapolres, semoga jadi Kapolres Pak ya. Lebih luas lagi peluang dakwahnya nanti. Pak Camat jadi bupati Pak. lebih luas lagi gerakan dakwahnya. Itu, ya, kan begitu. Kalau pimpinan itu kan cukup dengan pulpen aja dakwahnya, gitu kan? Begitu Pak ya. Saya Pak Lul benar itu. Ya. Dulu waktu Pak Akhir jadi gubernur, saya pernah duduk bersama beliau, duduk berdua. Cerita ke saya, Ustaz, dulu ketika saya belum jadi gubernur, bangun sekolah itu satu susahnya Masya Allah. Ya. Tapi dengan saya jadi gubernur, beramal makruh nahi munkar, beramal soleh, membangun sekolah, cukup dengan tanda tangan, bangun 600 SMA se-Jawa Barat. Gitu. Nah itu, jadi dimanfaatkan. Ya.
Maka setiap orang muslim itu sebagai dai membawa peluang untuk kebaikan Islam, kebaikan bangsa. Ambil peluang itu. Ya. Tapi itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan Allah yarham. Ya Ustaz Aceh mantan ketua umum kita, apa buku beliau? Ya. Apa? Jabatanmu adalah ibadahmu. Nah, para bapak-bapak pejabat sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, itu adalah sarana dakwah kita untuk mengajak umat kita lebih baik. Mudah-mudahan ya, semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musyawarah daerah hari ini yang akan dilakukan dan dikawal oleh pimpinan wilayah menghasilkan program-program kerja yang baik untuk masa depan, khususnya di wilayah Subang, yang menjadikan Subang ini semakin kuat dengan kolaborasi yang sesama yang lain. Insya Allah dengan program-program bersinergi dengan pimpinan daerah, Pemda dan lain-lainnya, insya Allah akan gerakan dakwah kita akan semakin masif. Silakan merumuskan program yang terbaik. Adapun nanti siapa yang jadi ketua itu terserah kepada hadirin. Yang penting dibekali dengan program-program yang baik. Dan kita semua semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Kapolsek, Pak Camat, titip Persis, Pak ya. Ayo berkolaborasi lah ya. Kolaborasi, ada peluang-peluang, ajaklah orang Persis itu untuk bekerja sama insya Allah. Insya Allah dengan komitmen kita bersama untuk selalu menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin di bumi negeri kita, di NKRI ini, insya Allah negeri ini akan cepat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap ibu? Siap? Sekali lagi siap? Takbir! Allahu Akbar! Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina bima fi khairil Islam wal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput masa depan kejayaan abad kedua persatuan Islam. Kita kuatkan seluruh barisan, satu padukan mujahid-mujahid takwa. Menyongsong era kemasan Islam, generasi pewaris risalah Nabi. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Bersatulah dalam ukhuwah Islamiyah, berjuanglah bersama persatuan Islam. Persatuan Islam gerakan pembaharuan, persatuan Islam menentang kemungkaran, persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Persatuan Islam menentang kemungkaran, persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang.
seteru